dari warisan, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dari hal itu sesudah Allah kecuali berusaha dan berniaga. Ya. Jadi maksudnya harusnya seseorang itu jangan mengemis. Kalau dia masih punya warisan, oke, mungkin masih bisa dia hidup dari situ. Tapi setelah itu pun dia harus tetap berusaha. Jangan sampai warisan habis kemudian dia mengemis pada orang lain. Maka cara yang terbaik kata beliau adalah seseorang berniaga, berusaha, belajar, mempelajari, mempraktekkan. Dan perlu digarisbawahi juga satu hal, para ulama menitikberatkan kegagalan dalam satu proyek itu justru pelajaran untuk naik ke level setelahnya. Ya, jadi kegagalan misalnya dalam satu proyek itu bukan harus membuat kita vakum, malah merasa diri kita salah dan tidak bisa. Tetapi itu justru sebuah pelajaran penting ya dari pengalaman hidup yang membuat nanti level kita justru naik. Ya. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba sampai pada satu level tertentu sebelum dia melalui banyak ujian dan kegagalan sehingga akhirnya dia bisa berhasil mencapai ke poin tersebut. Ya. Di halaman 19-nya di samping nas-nas tentang tanda kutip keutamaan berniaga dan dorongan kepada kemandirian sehingga tidak bergantung kepada orang lain, telah ada dalam jumlah yang tidak sedikit terdapat pula nas-nas dan athar-athar, ini athar maksudnya riwayat-riwayat ya, yang mencela pengangguran dan memperingatkan darinya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih dari hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah amarani an u'allimakum ma jahiltum wa fihi wa ahlun nari khamsatun ad-dha'ifu alladhi la zabra lahu alladhina hum fikum taba'a la yabtaguna ahlan wala mala al-hadith. Sesungguhnya Allah memerintahkanku agar mengajari kalian apa yang tidak kalian ketahui. Ini kata Nabi SAW, Allah perintahkan aku untuk menyampaikan pada kalian apa yang belum kalian faham terhadap apa yang Tuhan kalian perintahkan dan juga larang. Dan di dalam hadis tersebut ada potongan berbunyi penghuni neraka itu ada 5. Di antaranya adalah yang disorotin cuma 1 di sini sebab menjadi saksi bahasan kita. Orang lemah yang tidak mempunyai harta, yang merupakan pengikut di antara kalian, mereka tidak berusaha mencari keluarga dan juga harta. Hadis ini disebutkan di nomor 2865. Diriwayatkan tadi sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang sengaja melemahkan dirinya, bermalas-malasan, pengangguran, tidak mau mengembangkan prestasinya, tidak mau menambah ilmu pengetahuannya, pengalamannya, sehingga akhirnya dia mengemis pada manusia, ini termasuk bagian dari ahli neraka. Berarti ada ancaman yang berat, di dunia mereka terhina, di akhirat juga mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan tubuh kita ini memang tubuh untuk bergerak, ya, untuk bergerak. Semua otot-otot yang Allah berikan kepada kita termasuk di kaki kita, otot yang paling besar ada di kaki, itu supaya kita selalu pakai berjalan, bergerak. Ya. Kalau kita tidak melakukan itu, anggota tubuh kita ini akan melemah sebenarnya kan gitu. Berarti memang untuk beraktivitas. Kalau orang tidur terus tidak berpikir, itu otaknya juga akan vakum. Ya, gitu. Atau mungkin saya pernah contohnya ke dokter gigi, kemudian dokter gigi mengatakan, Ustadz ini gigi yang sebelah kanan mungkin jarang dipakai mengunyah ya. Terus alhamdulillah waktu itu tidak ada masalah apa-apa, cuma sekedar datang konsul saja. Karena pas lagi ngisi pengajian dan ditawarkan untuk dicek. Terus saya tanya, kenapa dok dibahasakan begitu? Dia bilang ini terlihat. Jadi subhanallah Allah juga ciptakan gigi itu yang semuanya harus difungsikan. Jadi memang anggota tubuh untuk difungsikan. Ya. Jadi kalau kita justru tidak fungsikan untuk justru mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, belajar, menambah pengalaman hidup, ini berarti kita sendiri tidak menggunakan fasilitas dengan maksimal. Nah, seperti itulah. Kemudian selanjutnya dikatakan di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di halaman 20 paragraf paling bawah ya. La yaq'udu ahadukum an talabi rizqi wa yaqul Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Janganlah seseorang dari kalian duduk berpangku tangan tidak mencari rezeki sambil dia tetap berdoa mengatakan ya Allah berilah aku rezeki, padahal kalian sudah mengetahui bahwa langit tidak menurunkan hujan, emas dan juga perak. Jadi Umar bin Khattab justru menyalahkan orang yang cuma duduk di masjid minta doa saja Allah kasih rezeki, tapi dia tidak pernah berusaha. Umar bin Khattab mengatakan ini satu kekeliruan, sebagaimana Imam Ahmad juga tadi mengatakan itu orang yang tidak berilmu. Ya, harusnya dia pertemukan antara doa dia dengan usaha dia. Seperti orang lapar nih,
Ya Allah berikan saya makan. Udah, dia berharap tiba-tiba laparnya hilang tanpa dia mencari makanan ataupun dia mengunyah makanan. Ini tidak mungkin. Jadi setelah dia berdoa, dia keluar untuk mencari, maka Allah akan berikan dia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata di halaman 21-nya ya, "Inni la akrau an ara ar-rajula farigha la fihi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi." Sungguh aku benar-benar sangat benci melihat seseorang yang menganggur tanpa kesibukan, vakum ya. Baik dalam urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Ini Abdullah bin Mas'ud justru menyebutkan seorang sahabat satu hal yang aneh, kalau ada seorang muslim justru nganggur ya. Jadi teman-teman kalau lagi duduk pun cari kesibukan ya. Dan seorang penyair mengatakan dalam pepatah bahasa Arab, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, beraktivitas karena di situ ada keberkahan. Justru jangan diam. Pikir dari positif ke positif, apalagi yang lainnya. Dari ide ke ide yang lain, apanya? Pengembangan yang lain gitu ya. Selalu kita begitu. Jadi bagaimana kita mengejar prestasi? Kita akan temukan beda sekali orang yang energik dan selalu mau berprestasi dengan orang yang vakum dan malas. Ingat, sesuatu yang kita terapkan dalam pola hidup kita teman-teman akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita selalu tiap hari cuma tahu ya santai saja, tidur vakum, malas-malesan, nanti akan begitu. Kita akan malas nanti dan sulit sekali untuk mendongkrak diri kita menjadi orang yang energik. Ya. Tapi kalau kita biasa diri kita energik, apalagi nih, sudah selesai makan dan minum hitungan menit selesai, udah pindah ke aktivitas yang lain yang bisa lebih baik. Apalagi, terus begitu sampai kita istirahat malam, gitu ya. Bahkan orang yang seperti ini, yang energik dan produktif seperti ini, maka mungkin Allah pun datangkan dalam mimpi dia pun hal-hal yang positif, ya, yang membantu dia untuk justru menyelesaikan banyak permasalahan hidupnya. Dan orang seperti ini akan mudah sekali melalui kehidupan di dunia, bahkan permasalahan sebesar apapun jadi kecil di mata dia, karena dia terbiasa produktif orangnya. Gitu. Dari nas-nas dan athar-athar di atas tadi, kata penulis di halaman 22 ya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah seseorang berusaha mencari rezekinya dan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan sebagaimana diperintahkan kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi usahanya setelah dia berusaha. Menyusun programnya, planning-planningnya, kemudian dia terapkan, dia jalankan dan seterusnya. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 58, Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi maksudnya ini dalil tentang pentingnya seseorang muslim beraktivitas dan juga mencari dan berusaha menyusun program-program dan mempelajari apa yang dia belum ketahui dan aktif dari satu aktivitas ke aktivitas positif yang lainnya. Yang kedua, rezeki tidak berkaitan dengan ijazah sekolah, kecerdasan atau menjadi pegawai pemerintah. Betapa banyak orang yang tidak duduk di bangku sekolah, buta huruf, namun dalam keadaan seperti itu mereka justru memiliki harta yang melimpah. Maksudnya bisa saja orang itu karena dia produktif, dia mau belajar, ya, apalagi di masa kita sekarang teknologi ini, walaupun orang tidak berijazah bisa mempelajari apa saja di masa kita sekarang. Ini akan membuka peluang bagi dia karena dia berusaha untuk lebih banyak mendapatkan pendapatan daripada orang yang berijazah. Di sini di poin kedua bukan berarti menyalahkan orang yang berijazah, tidak. Saya pun sama teman-teman pasti sudah berijazah, alhamdulillah. Tetapi maksudnya jangan juga kita mengatakan seakan-akan oh kalau saya sudah berijazah, saya sudah masuk di satu perusahaan atau buka satu usaha, ya udah berarti sudah di sinilah rezeki saya. Mungkin tidak akan ada yang mengalahkan rezeki saya. Tidak. Mungkin ada orang yang tidak berijazah seperti kita, tidak selevel kita dari sisi pendidikan formalnya, tetapi dia lebih banyak income-nya karena tadi tergantung bagaimana produktivitas dan semangat seseorang untuk mengembangkan income pendapatan dia. Yang ketiga, lahan-lahan dan peluang-peluang rezeki terbuka dan banyak, namun ia menuntut seseorang untuk menggunakan kreativitasnya, pola pikir yang produktif dan kesungguhannya dalam berusaha. Di samping ia juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berikut ini adalah faktor-faktor yang membantu keberhasilan perdagangan yang digali dari nas-nas syariat dan pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Di antaranya, niat yang baik dalam berniaga. Hendaknya bertujuan untuk menjaga diri dan mewujudkan kecukupan sehingga tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi tadi beliau menyebutkan tentang 3 poin kesimpulan dari nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sudah dibacakan. Hendaklah seorang berusaha mencari rezeki. Hendaklah difahami bahwasanya rezeki itu tergantung daripada upaya seseorang dan tidak hanya harus terikat dengan ijazah formal, dan lahan-lahan rezeki sangat terbuka luas. Tinggal bagaimana seseorang itu produktif ya, dan dia berusaha kreatif membaca, mengikuti perkembangan dan seterusnya. Kemudian beliau masuk sekarang di halaman 24 ini tentang faktor-faktor yang membantu keberhasilan perniagaan. Ya. Yang pertama, bagaimana niatnya dalam hati dulu. Bagaimana dia niat ya, bertujuan untuk menjaga diri dan mewujudkan kecukupan untuk mewujudkan kecukupan sehingga tidak minta-minta kepada manusia. Kalau ini niatnya, maka akan sesuai dengan syariat. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastagni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Dan barang siapa yang mencari kecukupan, maka Allah akan menjadikannya berkecukupan. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1469 dan Muslim 1053. Ini poin pertama, agar perniagaan kita atau usaha kita mencari sumber income itu penuh keberkahan. Ya, yaitu niatnya. Bagaimana kita niat, Bapak Ibu sekalian bekerja di perusahaan ini atau pemilik perusahaan untuk mengeluarkan modal dan menerima pekerjaan ya, atau masuk dalam proyek-proyek yang ada, tujuannya memang untuk mencari income yang halal. Yang kedua, keberanian dalam menerjuni perniagaan. Maksudnya memang perniagaan itu dan kehidupan ini semuanya negosiasi. Semuanya negosiasi, isi negosiasi. Apa saja isi negosiasi. Jadi orang mau menikah, sebenarnya dia pada saat melamar itu negosiasi. Pada saat ada masalah atau pada saat mau apa saja dengan antara suami istri, isi negosiasi. Antara orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman sama teman, pemilik perusahaan sama pegawai, pegawai sama pemilik perusahaan, perusahaan atau pemilik produk, ya, produsen ini sama konsumennya, semua negosiasi. Hidup ini adalah isinya negosiasi. Maka harusnya seseorang itu pada saat dia masuk ke satu ranah kehidupannya, dia harus bisa bernegosiasi, dalam arti kata dia berani untuk masuk dan tanpa punya keraguan selama memang itu benar, ya. Tidak masuk ke ranah kezaliman orang lain dan segala macam. Ibnu Khaldun rahimahullah berkata, seorang ulama, wa amma man kana faqidan lil jur'ati wal iqdami min nafsi fayambagi an yajtanibal ihtirafa bit tijara. Orang yang tidak mempunyai nyali yang kuat dan keberanian pada dirinya, hendaknya dia menjauhi mata pencaharian melalui perniagaan. Ya, maksudnya kalau mau menjadi pengusaha yang sukses, memang dia harus berani untuk terjun ke satu ide yang menurut dia itu ide sudah bagus, sudah dia jalankan, tawakal kepada Allah. Selama dia tidak mengambil hak orang lain, bukan hal yang haram, walaupun belum ada yang menjalankan ide itu, nggak ada masalah. Ya, dia coba. Banyak orang-orang yang muncul dan hanya tampil menjadi tokoh di tengah-tengah manusia, justru karena muncul ide positif, dia berani eksekusi. Ya, dia berani eksekusi. Bahkan sebagian mereka tidak punya modal awalnya, tapi karena ide ini adalah dia dengan nyali yang benar dan dia susun programnya dengan baik, kerangka fikirnya dengan sempurna, maka otomatis dia akan bisa ya berkembang. Yang ketiga, mengetahui dan memahami dunia yang digelutinya, berupa urusan-urusan perdagangan dan perincian-perinciannya. Sebagian orang ada yang memasuki dunia perdagangan, namun sangat disayangkan mereka tidak menguasai perkara-perkaranya. Mereka hanya mengandalkan orang lain, para pegawai atau para pekerja, akibatnya terjadi kerugian. Jadi betul-betul kita buka usaha pun, kita harus kuasain usaha tersebut, ya, sehingga akhirnya kita bisa menguasai dan mengontrol sepenuhnya apa yang sedang kita kembangkan sebagai sebuah usaha. Ini yang poin ketiganya, ya.
Dan beliau menegur jangan sampai nanti kita buka usaha hanya bermodalkan karena ada teman yang ajak, kemudian teman ini yang menguasai, kita sama sekali tidak tahu menahu tentang usaha tersebut, cuma investasi modal saja. Ini sayang, harusnya sambil investasi sambil tahu ada apa sebenarnya, usaha apa ini, berkembang di bidang apa, bagaimana hitungan laba ruginya, bagaimana program ke depannya, planning-planningnya, sampai di batas di mana sih pengembangan usaha ini bisa, dan segala macam hal ini bisa kita terus geluti gitu ya. Yang keempat, menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan Islam dengan kesungguhan berupa sholat istikharah yang diajarkan Nabi SAW kepada umatnya, bertawakal atau menyerahkan hasil kepada Allah, meminta masukan dari orang-orang yang ahli di bidang ini sebelum memulai aktivitas perdagangan, mempelajari proyek bisnis dan nilai ekonominya, dan terus menerima masukan-masukan hingga perdagangan mewujudkan tujuannya. Ini poin ijtihad dari penyusun buku ya, atau buku ini, tapi sangat menarik sebenarnya bagaimana istikharah umum. Umat Islam memang harus beristikharah, sholat 2 rakaat, usaha ini boleh atau tidak, bagus atau tidak. Tapi dalam istikharah ini perlu saya berbagi poin penting teman-teman sekalian. Kalau bertemu antara 2 opsi kegiatan atau pilihan perbuatan ya, dan dua-duanya sama kurang lebih mendekati angka positifnya, misalnya dua-duanya di angka 9 sama 9, kita bingung mau mulai yang mana karena modalnya hanya bisa pilih salah satu, atau mau pilih perusahaan yang mana karena dua-duanya sama secara kualitasnya, maka di sini kita istikharah. Istikharah tidak dibutuhkan kalau salah satunya lebih baik dari yang lain, misalnya perusahaan A atau jenis bisnis yang kita akan investasi A itu angkanya 10, sementara yang B itu angkanya 7. Ini nggak butuh istikharah. Karena untuk apa diistikharahkan sementara memang yang satu lebih baik daripada yang satunya. Jadi kalau bertemu antara 2 hal yang membuat kita masih bingung, baru kita istikharahkan, kan gitu. Itu poin. Kemudian juga dikatakan, dan ini penting sekali, meminta masukan dari orang-orang yang ahli di bidang ini sebelum memulai aktivitas perdagangan, ya, mempelajari proyek bisnis dan nilai ekonominya, dan terus menerima masukan hingga perdagangan mewujudkan tujuannya. Jadi jangan malu bertanya, jangan merasa sudah cukup, merasa karena sudah punya ilmu di situ dan sudahlah saya nggak usah kembangin gitu kan. Padahal sebenarnya tetap saja duduk ya, jam saja ngobrol. Kalau pernah Anda dengar bagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah hai Muhammad engkau dengan mereka. Siapa itu? Para sahabatnya. Padahal Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, menerima wahyu dari langit. Tapi Allah masih suruh untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Karena bermusyawarah ini, mendengarkan ide dari banyak orang, itu sangat bagus. Nanti akan membuka wacana tambahan buat kita. Wawasan kita jadi lebih luas dari pengalaman-pengalaman teman-teman ini. Baik itu dalam perang kalau strategi perang misalnya, baik itu dalam perniagaan kalau strategi bisnisnya, ya, baik itu dalam pengembangan pendidikan dan pengalaman untuk menambah ya ekstra perkembangan dalam pendidikan kalau di dunia pendidikan dan seterusnya. Ya, ini poin-poin penting untuk selalu digarisbawahi. Yang kelima, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merasa diawasi olehnya. N-nya besar kata ganti Allah ya. Selama menjalankan perniagaan, jadi harus selalu merasa diawasin oleh Allah sehingga tidak membuka celah pintu buat syaitan menggoda kita. Karena biasanya salah satu fitnah yang terjadi teman-teman, kalau kita sudah punya income, itu syaitan akan masuk di situ. Kita merasa dibuat aman sehingga kita merasa nggak apa-apa deh, saya berbuat dosa, toh juga saya sudah aman, sudah punya perusahaan, sudah punya income, atau saya sudah dapat jabatan di pekerjaan saya, maka saya tidak akan mungkin tergeser. Ini keliru. Dosa itu bisa menjadi penyebab nikmat yang sedang ada hilang. Hati-hati. Bisa orang bangkrut usahanya, bisa tiba-tiba karena dia misalnya mabuk-mabukan, narkotika, berzina, atau manipulasi data, lalu dipecat juga dari perusahaan kalau sebagai staf misalnya. Nah seperti itu. Itu bisa terjadi ya. Oleh karena itu harus menjaga ketakwaan atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah di poin kelima dikatakan senantiasa merasa diawasi olehnya, oleh Allah selama menjalankan perniagaan. Tidak ada seorang pun yang bertakwa kepada Allah dalam urusan tertentu dari urusan-urusannya kecuali Allah akan memberkahi untuknya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau kiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
niscaya kami benar-benar akan melimpahkan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau mereka betul-betul tunduk kepada Allah, oh ini nggak boleh, ini haram, saya nggak mau. Apapun keuntungan dunianya datang, selama itu haram kita tidak mau. Apapun ya yang mendatangkan keberkahan karena itu baik ya dan halal kita tempuh, maka itu akan mendatangkan income yang baik. Allah SWT berfirman tentang juga takwa ini dalam surah Talaq ayat 2 dan ayat 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan dianya besar kata ganti Allah, memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hendaklah menjauhi praktek jual beli yang mengandung penyimpangan dari rel syariat atau mengandung sesuatu yang diharamkan, dan menghindari yang samar yang tidak diketahui halal dan haramnya. Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan dalam sahih keduanya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Faman ya'khudhu malan bihaqqi yubarak lahu fi, wa man akhadha malan bighairi haqqi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'." Barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang benar, maka dia diberkahi padanya. Dan barang siapa yang mengambil harta dengan cara tidak benar, maka dia seperti orang yang makan namun tidak akan pernah kenyang. Hadis ini disebutkan oleh Bukhari nomor 6427 dan Muslim nomor 1054. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan harta yang tidak halal itu tidak diberkahi padanya. Karena hadis di atas menyerupakan dengan orang yang makan tapi tidak kenyang. Ini dinukil dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, tulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah, jadi 11 halaman 249. Jadi teman-teman, yang penting kalau di poin nomor 5 ini adalah cari keberkahannya. Ya, jadi ada orang subhanallah mungkin income-nya per bulan hanya 4-5 juta rupiah. Tapi karena halal, dia betul-betul bekerja dari hasil tangannya sendiri, dia ikhlas ingin mendapatkan pendapatan, maka Allah berkahi, cukup. Dia hidup, istrinya, anaknya 3, mungkin mertuanya juga numpang. Ada orang punya income ratusan juta, miliaran mungkin setiap bulan, tapi dia tidak tahu kemana uang itu, karena tidak ada keberkahannya. Ya. Salah satu pemateri yang sempat kami undang kemarin, ada seseorang yang kami undang di Inspirasi Hijrah, ada perkataan yang menarik kalau menurut saya. Jadi saya tanya, apa yang menyebabkan Anda mau meninggalkan sumber income yang tadinya besar, tetapi dia tahu kalau itu haram atau ada syubhatnya. Kenapa mau pindah kepada pendapatan halal sekarang? Semua proyek yang berbau dosa ditinggalkan sama dia secara totalitas. Dia bilang karena keberkahannya, Ustaz. Ya, jadi dulu saya tidak tahu kemana uang itu, walaupun banyak. Tapi sekarang bisa nyata. Karena dia halal kayak berkah, saya tahu berapa datangnya, kemana saya keluarkan, gitu kan. Dan selalu saja ada datang tambahannya, walaupun memang dia tidak melimpah-limpah, tetapi dia akan ada keberkahan. Nah itu yang dimaksud. Yang keenam teman-teman, supaya perniagaan dan pekerjaan kita juga mendapatkan penghasilan yang baik, ya, maju, merasa cukup dengan laba yang diperoleh walaupun sedikit, tidak memandang kepada saudagar-saudagar lainnya, dan juga tidak tergesa-gesa untuk menyusul mereka. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk memperoleh sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan didera kegagalan. Ada yang berkata, sedikit tetapi langgeng itu lebih baik daripada banyak tetapi berhenti, tidak berlanjut. Maksudnya di sini bukan jangan kembangin usaha ya, tetapi atur sebuah planning yang jelas, sebuah program yang jelas untuk mengembangkan usaha. Dan ingat, usahakan jangan buru-buru mengikuti pasar. Ya. Jadi kalau ada pasar lagi berkembang sesuatu, dipelajari dulu. Karena kalau kita buru-buru langsung mengikuti, oh produk ini lagi booming, kita langsung ikut-ikutan. Bisa saja pada saat dia gagal, kita juga ikut gagal. Apalagi kita buru-buru investasi cukup besar di sana. Tapi kalau kita sudah pelajari dan kita dapatkan, oh ternyata memang ini bagus, ya, dan sudah ada pengalaman-pengalaman dari beberapa, tidak ada perusahaan, tidak ada masalah, kita kembangin gitu ya. Kita kembangin dan kita bahkan bisa membuat hal-hal yang lebih baik di produk yang sama misalnya. Yang ketujuh, manajemen keuangan yang rapi. Ya, karena dengannya seseorang atau seorang saudagar akan mengetahui pemasukan dan pengeluarannya, berupa modal yang harus dikeluarkan untuk satu proyek atau keuntungan yang dapat diraih. Berapa kadar dari keuntungan tersebut dan rincian atau perincian lainnya yang detail sehingga memperjelas segala urusan perdagangan baginya,
serta membantunya melewati rintangan dan menyukseskan sebuah proyeknya. Jadi maksudnya dia harus tahu modal yang dibutuhkan berapa, dari mana sumbernya, kemudian akan diinvestasikan di jenis usaha apa, rinci semua usaha itu sudah diketahui, kemudian kira-kira kapan dia akan pengembalian modal terjadi, keuntungan bisa dinikmatin, dan sampai mana batas pengembangan usaha itu. Nah ini semua dibuatkan sebagai satu program dan harus diikuti dengan manajemen keuangan. Saya yakin teman-teman di perusahaan tidak asing dengan adanya akunting, finance, dan laporan neraca, laba rugi, dan seterusnya. Ya. Ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam Islam, ya, supaya kita tidak keliru. Perlu saya berbagi sebuah riwayat, bagi saya unik riwayat itu ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Ini masalah sederhana tapi bisa kita tarik kepada pengembangan usaha kita sekarang. Beliau itu kalau menyuruh pembantunya ke pasar belanja sayuran misalnya atau sesuatu, kalau datang beliau periksa barang belanjaannya. Ini belanjanya mana? Sudah selesai diperiksa, oh ya sesuai, baru kemudian beliau yang menerimanya dan berterima kasih pada pembantunya tadi. Pernah ditanya oleh seseorang, kenapa Anda lakukan itu? Apakah Anda tidak percaya dengan pembantu Anda? Dia mengatakan bukan. Justru yang saya lakukan adalah pengawasan, ya, yang membuat dia lebih hati-hati. Bukan karena saya curiga, dia lebih hati-hati dan akhirnya membuat kalaupun dia sampai keliru, dia bisa memperbaiki kesalahannya sebelum Allah menghisapnya. Ini sebuah manajemen yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi sangat rapi. Jadi bukan berarti kita itu pelit, bukan. Justru kita membantu para staf untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau seorang pemilik perusahaan tidak pernah nanya mana laporan keuangan kamu, tidak pernah diskusikan, tidak pernah meluruskan kalau ada yang salah, cuma tahu terima laporan, tidak tahu benar atau salah, ini keliru juga gitu kan. Karena butuhnya detail dan Allah pun akan tanya nanti. Karena pada hari kiamat kata Nabi SAW tidak akan beranjak kaki seorang hamba ke surga atau ke neraka kecuali ditanya 4 hal. Umurnya di mana dihabiskan, masa mudanya di mana dihabiskan, ilmunya apakah dia sudah amalkan, dan yang paling penting nih yang keempat adalah tidak kalah penting maksud saya adalah income-nya, dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan, itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itulah. Yang kedelapan, kejujuran dalam transaksi jual beli dan bekerja sama, juga jujur kepada pembeli. Ya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam As-Sahihain atau riwayat Bukhari Muslim dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar. Hak khiyar itu melanjutkan transaksi atau memberhentikannya selama keduanya belum berpisah. Ini hukum transaksi jual beli dalam Islam ya. Jika keduanya jujur dan transparan atau menjelaskan, maka jual beli keduanya diberkahi. Tapi jika keduanya menyembunyikan dalam kurung cacat dan berdusta, maka keberkahan jual beli keduanya akan dicabut. Riwayat Bukhari nomor 2110 dan Muslim 1532. Maksudnya adalah kalau teman-teman mau jual motor, mau jual mobil, misal contoh ini pernah tabrakan, ditanya, ini pernah tabrakan nggak? Nggak usah bohong, jangan bilang oh nggak pernah, supaya laku. Pastikan ini tidak akan laku teman-teman sekalian. Yang laku itu kita bilang, iya memang pernah tabrakan di bagian depan sebelah kanan dan sudah saya bawa ke bengkel, silakan dicek. Dengan kejujuran dan transparan Allah akan berkahi. Insya Allah Allah berkahi. Walaupun mobil bekas, motor bekas yang kita beli itu akan berkah, maksudnya akan lama bisa dipakai. Kita pun pada saat menjualnya kita mendapatkan income-nya itu juga akan penuh dengan berkah. Nah seperti itu yang dimaksudkan di poin ini. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan ayahnya Abdullah, dua orang sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bay'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Fakana Jarir bin Abdullah idza ishtara syai'an aw ba'a yaqulu li sahibihi i'lam annama akhadna minka ahabbu ilaina mimma a'tainakahu fakhtar. Aku bersumpah, kata Jabir, bersumpah setia kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan bersikap tulus kepada setiap muslim. Jika Jarir bin Abdullah membeli atau menjual sesuatu, maaf ini bukan Jabir ya, saya keliru, Jarir radhiyallahu anhum, saya tadi mengira Jabir ya. Jadi jika Jarir periwayat hadits ini bin Abdullah radhiyallahu anhu membeli dan menjual sesuatu, maka dia berkata kepada pembeli atau penjualnya,
Ketahuilah bahwa apa yang kami ambil darimu lebih kami cintai daripada apa yang kami berikan kepadamu. Silakan engkau memilihnya. Maksudnya adalah kami transaksi memberikan ini, kami percaya selama kamu jujur, ya. Dan kami tidak merasa rugi dengan harta yang kami keluarkan, ya. At-Tabarani meriwayatkan rahimahullah dalam biografi Jarir bin Abdullah bahwa seorang hamba sahaya milik Jarir membeli seekor kuda untuknya dengan harga 300 dirham. Manakala Jarir melihat kuda itu dia lekas, ya, menemui penjual dan berkata, sungguhnya kudamu ini nilainya lebih mahal dari 300 dirham. Maka Jarir menambahkan uang pembayarannya dan menambah lagi hingga mencapai 800 dirham. Di sini disebutkan oleh, atau penjelasan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi ini memang ciri khasnya transaksi dalam Islam luar biasa, ya. Sampai Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu pernah pembantunya beli seekor kuda 300 dirham, tapi begitu dia lihat, dia tahu ini bukan harga pasar. Dia sengaja keluar mencari pemilik kuda tadi lalu mengatakan, kudamu ini bukan begitu nilainya. Lalu ditambahkan uang sampai 800 dirham. Poin ke-9, melakukan aktivitas jual beli di pagi hari. Abu Dawud meriwayatkan dalam As-Sunan dari hadis Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwalin nahar, wa kana Sakhrun rajulan tajiran. وكان يبعث تجارته من أول النهار فعثر وكثر ماله. Bahwa Nabi SAW berdoa, ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka. Maksudnya mulailah aktivitas di pagi hari. Alhamdulillah kita memang aktivitas di pagi hari umumnya. Jika Nabi SAW mengirim pasukan yang berjumlah sedikit ataupun banyak, maka beliau memberangkatkan mereka di waktu pagi. Sakhr radhiyallahu anhu, ya, pemilik hadis ini, ya, kan hadis Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, dikatakan seorang saudagar, dia memberangkatkan dagangannya di waktu pagi, maka dia pun meraup laba yang banyak dan hartanya melimpah ruah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, poin ke-10. Kita akan selesaikan buku ini, ya, insyaallah. Hendaknya pedagang itu rela dalam menerima bagian rezeki yang telah Allah berikan untuknya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam Musnad dari hadits Abu Ya'la bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang dari Bani Sulaim menyampaikan kepadaku, menurutku dia melihat Rasulullah SAW, yakni berstatus sahabat. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yabtali abdahu bima a'ta, faman radiya bima qasamallahu lahu barakallahu lahu fi wa wassa'ahu, wa man lam yarda lam yubarik lahu. Sesungguhnya Allah menguji hambanya dengan apa yang dia berikan kepadanya. Barang siapa yang rela dengan apa yang Allah berikan baginya atau kepadanya, maka Allah akan memberkahinya untuknya dan melapangkannya. Dan barang siapa yang tidak rela, maka Allah tidak akan memberkahinya. Ya, hadis ini, ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la di jilid 33 halaman 403, dan di nomor hadisnya itu di nomor 20.279. Ini pentahkiknya mengatakan hadis ini sahih. Ini di halaman 37 di footnote nomor 28 di bawah saya baca, ya. Jadi maksudnya adalah di poin ke-10 ini, bagaimana kita pada saat mendapatkan sebuah pekerjaan, proyek, kita syukuri, kita nikmati itu. Bukan berarti kita tidak kembangkan, ya, tapi bagaimana kita jangan menggerutu, ya, sambil mengatakan kok cuma begini, masa begini saja, gitu kan? Itu keliru. Tapi kalau kita menerima itu, alhamdulillah Allah berikan hari ini begini, saya akan kembangkan besok. Nah, itu positif, itu dibolehkan. Ini dua hal yang perlu diperhatikan dari apa yang sudah kami sampaikan tadi. Poin ke-11, jangan lupa menunaikan zakat pada waktunya dan mengalokasikannya pada pos-pos yang ditetapkan syariat. Karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Yang berbunyi, khudh min amwalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Al-ayat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Zakat itu membersihkan dan menumbuh kembangkan harta. Jadi ini maksudnya kalau orang-orang yang sudah punya income, ingat dihitung 1 tahun masa haul harta simpanan kita dan investasi.
Kalau mencapai nisab kadar minimal 85 gram emas selama 12 bulan berturut-turut, maka dikeluarkan 2,5%. Karena itu akan mendatangkan ya keberkahan terhadap usaha kita atau income kita. Yang ke-12, jangan lupa, tadi itu zakat, kewajiban. Kalau sekarang sedekahnya, menyisihkan sebagian dari laba untuk sedekah. Ini yang tadi kita bilang ya, perbedaan antara Islam sama kapitalis. Kalau kita tidak pernah pisahkan antara ekonomi sama sosial. Menyisihkan sebagian dari laba untuk sedekah, hal ini termasuk sebab memperoleh keberkahan dan tumbuh kembangnya harta. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Baina rajulun bi falatin minal ard, fasami'a sautan fi sahabah, isqi hadikata fulan, fatanahha dhalika as-sahab, fa'afraga ma'ahu fi harratin, فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. Kata Nabi SAW, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di padang pasir yang tandus, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah awan, "Siramilah kebunnya si fulan." Maka awan itu pun menepi, lalu menumpahkan airnya di tanah bebatuan hitam. Ternyata ada satu saluran air dari beberapa saluran yang telah menampung seluruh air itu. Maka dia menelusuri saluran air itu, dan ternyata ada seorang laki-laki yang sedang mengarahkan air dengan cangkulnya di kebunnya. Maka dia bertanya, orang yang mendengarkan suara tadi, ya, "Wahai hamba Allah, siapakah nama Anda?" Maka orang yang tadi mendapatkan air hujan dari awan itu mengatakan fulan, yakni nama yang dia dengar dari awan tadi. Maka orang yang tadi mendengarkan suara disebutkan di awan itu bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa," atau orang yang ditanya tadi menanyakan, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Maka orang yang mendengarkan suara dari awan mengatakan, "Aku mendengar suara dari arah awan yang air itu adalah air yang jatuh darinya. Mengatakan siramilah kebun fulan, yaitu nama Anda yang disebutkan. Sebenarnya apa yang Anda kerjakan atau lakukan terhadap kebun ini?" Maka pemilik kebun mengatakan, "Karena Anda telah menanyakan hal itu, maka sungguhnya aku memerhatikan apa yang dihasilkan oleh kebunku ini. Sepertiganya dari hasil aku sedekahkan, sepertiga lagi aku makan bersama keluarga, dan sepertiga lagi aku kembalikan kepada kebun ini." Maksudnya sedekahkan juga dari hasilnya. Makin teman-teman fahami ternyata dari income saya ini, selain saya nikmati ada haknya orang lain, maka makin mendatangkan keberkahan di situ. Makin mendatangkan keberkahan. Baik, poin terakhir teman-teman sekalian sebagai penutup dari buku ini, poin ke-13. Ya, dan setelah ini insya Allah kalau ada yang mau bertanya silahkan. Jangan lupa selalu berdoa. Hendaklah memperbanyak doa agar Allah memberkahi perdagangan dan melapangkannya untuknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196. "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Nabi, tentang aku, maksudnya Allah mengatakan, kalau ditanya hai Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku sangat dekat, kata Allah. Hanya kata ganti aku itu besar karena Allah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi atau perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahih dari hadits Urwa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan. فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشات فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. Bahwasanya Nabi SAW memberinya 1 dinar, maksudnya kepada Urwa radhiyallahu anhu, untuk membeli seekor kambing. Lalu dengan 1 dinar, Nabi SAW memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Lalu dia dengan 1 dinar itu membeli 2 ekor kambing. Lalu dia menjual salah satunya dari keduanya seharga 1 dinar.
Dia pun datang kepada Nabi SAW dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan untuknya dalam perdagangannya, hingga seandainya dia membeli tanah, niscaya dia meraih labah dari perdagangannya tersebut. Ya, dan juga sabda Nabi SAW sebagai penutup, ad-du'a huwal ibadah, doa itu sebenarnya inti daripada semua ibadah. Lalu penulis menutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membaca 1 buku lengkap ini, dan di poin ke-13-nya saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti berdoa walaupun kita sudah merasa cukup. Ingat, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang sedang kita miliki itu lebih afdal dibandingkan kita sedang ada masalah lalu minta solusinya. Jadi kalau lagi sehat, kita minta agar Allah pertahankan kesehatan itu lebih afdal daripada kita sakit baru minta solusinya. Kita lagi punya usaha dan kita minta akan diberkahi, keluarga juga begitu, ditambahkan, diluaskan, dilapangkan, lebih afdal daripada nanti kita ada masalah baru minta solusinya. Dan siapapun yang ingin pada saat sedang sempit diterima doanya dan dimudahkan urusannya, jalankan sesuai sabda Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang, maka dia akan kenali kalian pada saat kalian sedang sulit. Allahu a'lam.